Kok bisa kena kopi sih nih jasnya? Bodyguard, tolong kamu laundry ini di tempat biasa ya, yang di Swiss itu. Siap Tuan, segera akan saya laundry jasnya. Tadi aku mau ngapain ya kesini? Oh iya, mau beli mobil. Itu dia toko mobilnya. Banyak juga ya koleksi mobil yang baru. Banyak nih yang aku bisa beli sekarang. Selamat datang Pak. Customer gembel lagi, pakai kaos doang lagi. Oh, apa tadi kamu bilang? Enggak, saya nggak ada bilang apa-apa kok. Pak, apa yakin mau lihat mobil di sini? Iya, kenapa ya? Enggak sih, saya cuma mau saran aja sama bapak. Mending bapak ke toko mobil yang ada di seberang jalan ini aja deh. Di situ mobilnya murah-murah, bisa nyicil 10 tahun lagi. Enggak pak, saya cuma mau lihat-lihat di sini aja. Tapi di sini itu tempat jual mobil premium pak. Kalau bapak cuma mau lihat-lihat aja ya, mending nggak usah pak. Ya pak. Masih berani juga ya bapak ini. Pak, bapak tahu nggak berapa harga mobil di sini? Kurang tahu sih ya, soalnya miliaran pak. Yang paling murah aja harganya 5M. Kalau saya kasih tahu yang paling mahal ya pak, bapak pasti bakal kaget banget dengarnya. Segitu tuh harganya. Aku kan biasanya bodyguardku yang bayarin. Mana tahu aku harganya segitu. Masih yakin pak mau lihat mobil di sini? Nggak getar tuh kakinya. Enggak sih pak, saya masih mau lihat-lihat dulu ya. Iya, lihat boleh, tapi jangan pegang-pegang ya pak, nanti alarmnya bunyi. Saya mau mobil yang itu ya. Tolong nanti joknya diganti pakai kulit krokodil Swiss. Sekarang ya. Pak, mobil itu ya cuma dijual khusus untuk member verified di toko ini. Bapak jangan ngehalu deh, mau beli mobil kayak gituan pak. Halu? Halo? Ini saya lagi di toko mobil kamu. Ini saya mau beli mobil kan? Tapi kok gak dikasih beli mobil ya? Ini maksudnya gimana ya? Nelfon siapa sih pak? Halunya jangan kelihatan kayak gitu dong pak. Saya malu loh nih lihatnya pak. Tuh, saya tadi nelfon bos kamu. Raja ya ampun. Aku gak tahu loh kalau kamu lagi mampir ke tokoku. Jadi kamu mau beli mobil yang mana nih Raja? Pak Direktur? Yang itu ya? Wah, seperti biasa ya mobilnya mahal. Jadi kamu mau beli berapa nih mobilnya? Seperti biasa Riko, semua stoknya ya. Semua stoknya? Wah, siap Raja. Aku proses sekarang ya semuanya Raja. Ya ampun Pak, maafin saya ya Pak. Saya nggak tahu loh kalau ternyata Bapak ini Sultan. Maafin saya ya Pak. Riko, tolong kamu urus dia. Tolong ajarin dia bagaimana caranya menghargai pelanggan. Nanti aku tunggu mobilnya di rumah ya. Makasih ya Riko. Siap Raja. Iya Pak. Mulai dari hari ini, kamu saya pecat dari toko ini. Jangan Pak Direktur. Jangan pecat saya Pak Direktur. Cuman ini satu-satunya kerjaan saya. Saya di mana bisa cari nafkah lagi nanti Pak. Pak Direktur, maafin saya Pak. Harus naik mobil. Pas banget helikopternya rusak tadi. Mana ngantuk banget lagi sekarang. Pak, berhenti Pak. Ya ampun, padahal tadi lampunya merah. Tapi kenapa aku terobos ya? Bahaya banget itu tadi. Pak, berhenti sekarang juga Pak. Polisi. Pak, cepat keluar Pak. Astaga. Maaf Pak. Bapak sadar apa yang sudah Bapak langgar? Sadar Pak. Ini salah saya karena nggak fokus saat nyetir. Saya ngebut dan ngelanggar lampu merah. Maafin saya ya Pak. Bagus, Bapak sadar apa yang sudah Bapak langgar. Tapi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, saya harus mengecek SIM dan STNK Bapak. Baik Pak. Ini ya Pak. Oke, SIM dan STNK-nya masih aktif ya Pak. Tapi karena Bapak sudah melanggar peraturan di jalan, jadi Bapak harus kami kenakan denda ya. Tapi untuk dendanya nanti Bapak bisa bayar di... Denda? Maaf saya nggak bawa cash Pak. Tenang saja Pak, nanti Bapak bisa bayar di... Saya bawanya emas batangan sama Bitcoin aja Pak. Bapak nerima itu atau enggak ya? Gak usah dikasih kembalian, nggak apa-apa kok Pak. Tapi tolong maafin saya ya Pak.
Sepertinya Bapak salah paham ya Pak. Untuk dendanya nanti Bapak bisa bayar di... Tolong Pak, ini kesalahan pertama saya. Biasanya saya soalnya diantar naik helikopter Pak. Ini pertama kalinya saya nyetir sendiri naik mobil Pak. Saya nggak sadar Pak, di sini ternyata ada lampu merah. Soalnya biasanya saya naik helikopter itu nggak ada lampu merahnya Pak. Jadi tolong terima ya Pak, mas batangan dari saya. Saya merasa bersalah sekali soalnya Pak. Iya Pak, tapi besok saya bakal beli deh Pak jalanan di sini biar nggak ada lampu merahnya lagi Pak. Gini banget ya nilang orang sultan. Mama kenapa Ma? Mama nggak apa-apa kok, Pak. Mama cuma mual-mual biasa aja kok, Pak. Astaga, bodyguard! Iya, Tuan. Siapkan pesawat pribadi sekarang juga. Istri saya mual-mual. Kita harus ke rumah sakit yang ada di Dubai sekarang juga. Siap, Tuan. Pak, Mama nggak apa-apa kok, Pak. Mama cuma mual-mual biasa aja kok, Pak. Gak bisa, Ma. Mama harus dicek sama dokter yang ada di Dubai, Ma. Kita nggak tahu ini mualnya yang biasa atau luar biasa, Ma. Tapi Pak, gak ada tapi-tapian Ma. Nanti kalau Mama ternyata kenapa-napa gimana? Kita pokoknya harus ke rumah sakit di Dubai sekarang juga. Mama harus di CT scan satu badan. Iya deh Pak. Tuan, pesawatnya sudah siap Tuan. Kita bisa berangkat sekarang juga. Ayo Ma, pelan-pelan ya Ma. Dokter. Pak Raja, ada apa ini Pak Raja? Ini dokter, istri saya mual-mual. Tolong dicek ya dokter. Tolong periksa kesehatan istri saya dok. Periksa semuanya. Kalau memang harus ada yang dioperasi, operasi sekarang juga. Siapa Raja? Bu Isabel bisa langsung ke ruang tindakan sekarang juga. Iya dok. Dok, tolong selamatkan istri saya ya dok. Cuman dia yang saya punya. Saya bakal bayar berapapun. Iya Pak Raja. Pak Raja tenang saja ya Pak. Istriku, semoga istriku gak kenapa-napa. Dok, istri saya sakit apa dok? Menurut hasil pemeriksaan, istri Bapak tidak kenapa-napa kok. Nggak kenapa-napa, tapi kok bisa mual-mual dok? Iya dok, terus saya mual kenapa dok? Jadi sebenarnya Ibu Isabel itu mual-mual karena Ibu Isabel positif hamil. Hamil? Saya beneran hamil dok? Iya Bu Isabel, selamat ya Bu Isabel. Pak Raja. Pak, itu di depan rumah kok banyak banget ada orang Pak. Itu mereka ngapain Pak? Oh itu masyarakat yang butuh pertolongan nak. Butuh pertolongan? Semenjak papamu jadi pejabat tertinggi di kota ini, papamu itu ngebuat program bantu rakyat nak. Untuk ngebantu rakyat yang lagi kesusahan. Wah banyak juga ya yang butuh pertolongan. Itu papa pakai duit pemerintah Pak buat nolongin mereka. Ya enggak lah nak, papa pakai duit papa sendiri. Lumayan nak, buat ngebantu ngabisin duit keluarga kita nak. Iya nak, kamu tahu sendiri kan, duit keluarga kita itu banyak banget nak. Papamu itu sengaja bikin program ini biar duit keluarga kita tuh makin berkurang banyak nak. Wah, jadi sama-sama untung ya Pak. Papa banyak keluar uang, rakyat juga terbantu. Papa juga nggak bikin program ini soalnya dulu waktu kota ini dijabat sama papanya Feli, rakyat itu nggak pernah ditolong sama sekali. Duitnya malah dikorupsi sama dia. Keluarga Feli mah emang jahat banget, Pak. Mereka tuh mana pernah mikirin orang. Mereka mah cuma mikirin diri sendiri. Untungnya aja papanya Feli itu udah di penjara seumur hidup. Jadi nggak bakal ada lagi yang ganggu keluarga kita. Iya, mah. Selamat pagi, Pak Raja. Iya, asisten. Bagaimana dengan rakyat yang butuh pertolongan tadi? Itu semuanya sudah dibantu, asisten. Sudah, Pak Raja. Dari hasil program bantu rakyat hari ini, Pak Raja berhasil menghabiskan 368 miliar. 368 miliar? Iya, Pak Raja. Kurang banyak, asisten. Harusnya bisa keluar lebih banyak lagi. Per hari itu minimal harus habis 1 triliun ya, asisten. Terus apa yang harus saya lakukan, Pak Raja? Bantu rakyat lebih banyak lagi, asisten.
target per hari harus habis 1 triliun. Kalau nggak habis 1 triliun, nanti duit saya semakin menumpuk asisten. Jadi lebih baik duitnya itu dipakai untuk membantu rakyat. Baik Pak Raja, nanti saya akan keliling untuk mencari rakyat yang butuh pertolongan. Terima kasih asisten. Ternyata uang yang keluar hari ini belum banyak. Papa jadi kepikiran, Mah. Sabar, Pak. Nanti juga bakal memenuhi target kok, Pak. Semangat ya, Pak. Iya, Mah. Makasih ya, Mah. Oh ya, Pak Raja. Pak Raja dan keluarga diundang untuk makan malam hari ini. Saya dan keluarga? Undangan dari siapa ya, asisten? Untuk undangannya dari Pak Suryo Mandala, pejabat tertinggi di negara ini. Papanya Raffin. Kamu kenal, Nak? Iya, Mah. Anaknya Pak Suryo, Raffin. Dia baru aja masuk di sekolahku, Mah. Kamu satu sekolah sama anaknya Pak Suryo? Dia gimana di sekolah, Nak? Baik. Kalau dari penglihatan Putri sih, Raffin itu sepertinya orang yang kurang baik, Pak. Dia itu terlihat sombong dan angkuh. Tapi itu cuma perasaannya Putri aja. Soalnya Putri belum kenal dia lebih jauh. Jadi semoga dia itu sebenarnya orang yang baik. Semoga ya, Nak. Ya sudah, yang penting kita datang dulu hari ini. Asisten, konfirmasi kehadiran saya dan keluarga saya ke Pak Suryo. Baik Pak Raja, saya akan konfirmasi kehadiran Pak Raja ke Pak Suryo sekarang. Saya permisi ya Pak Raja. Semuanya siap-siap ya. Sore ini kita bakal ke rumahnya Pak Suryo Mandala, pejabat paling tinggi di negara ini.